وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan alhamdulillah, boleh pulang. Sehat semua ibu-ibu? Mbak-mbak sehat semua? Masya Allah. Karena masih mbak-mbak semua nih. Masya Allah. Usia rata-rata 17 sampai 25 tahun kayaknya. Iya. Ya, apalagi yang di sab-sab terdepan ini 25 tahun semua ini. Ya. Alhamdulillah. Apa saya yang salah? Begitu copot. Ya. Ya. Saya khawatir kacamata saya yang salah ter. Enggak, insya-Allah. Ini tafaulan, maksudnya adalah semangatnya insya-Allah. Dan memang subhanallah ini diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dan cantik zahirnya, cantik kalbunya. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini bukan karena memang semata-mata karena keinginan kita, tapi atas hidayah, pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin banyak di luar sana ada jamaah-jamaah yang waktu masih ada waktu, sehat, kesempatan tapi tidak bisa hadir. Kenapa? Belum digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja insyaallah yang hadir di majelis ini berarti tanda Allah mencintai, menyayangi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Dan nama-nama kita insyaallah disebut satu persatu. Itulah janji Nabi SAW. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu, dia akan viral di hadapan malaikat-malaikat Allah. Walaupun enggak punya medsos, TikTok enggak ada, IG enggak ada, FB enggak ada, ya. Enggak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh malaikat Allah. Ada ustadz TikTok punya, IG punya, apalagi FB aja. Dikenal oleh manusia, tapi penduduk langit enggak kenal dia. Apa sebab? Karena mungkin ilmu sebatas hanya ilmu yang tidak diamalkan. Na'udzubillah. Insyaallah kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Amin. Sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah, malaikat sudah kenal kita semua. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Insyaallah kita semua dilayakkan oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah kajian kita mulai. Maka dengarkan dengan khusyuk, hadirkan pendengaran, hadirkan kalbu, hadirkan pikiran. Ya, karena ada yang hadir di majelis ilmu tapi pikirannya kemana-mana kan. Ya, pas ditanya tadi ngomong apa? Tahu ngomong apa Ustaz tadi. Ya, yang di belakang insyaAllah nggak ada yang ngantuk. Iya, insyaallah. Alhamdulillah jamaahnya banyak. Apa tema kita pagi hari ini?
Ya. Tips meraih ketenangan jiwa. Makanya banyak yang datang nih. Ini lagi galau semua kayaknya nih. Ya. Alhamdulillah. Karena memang kita mengharapkan ketenangan. Betul nggak? Kita mengharapkan ketenangan. Dan Allah janjikan ketenangan. Dalam bahasa Al-Quran, ketenangan Allah menggunakan kalimat as-sakinah awit tuma'ninah. As-sakinah atau at-tuma'ninah. Itu maknanya ke bahasa kita tenang. Dan kalimat sakinah biasa kita sebut. Kalau ada orang menikah, doanya apa? Semoga keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya keluarga yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada as-sakinah, ketenangan. Baik, di dalam Al-Quran, silahkan siap-siap satu jamaah membuka mushafnya untuk dibaca. Surat Al-Fatah, surat yang ke-48 ayat 4. Tentang as-sakinah, ketenangan jiwa. Silakan. Surat Al-Fatah, ayat Al-Fatah ya, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Sadaqallahul 'azim. Ya, silakan siapa yang siap membaca terjemahnya? Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambahkan keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah berperkara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baik, Masya Allah. Yang membaca ayat Al-Qur'annya, membaca terjemah, dan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata. Perhatikan. Dia Allah yang menurunkan ketenangan. Berarti sumber ketenangan dari mana, Bu? Sumber ketenangan dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ini kita ingat, sumber ketenangan itu dari Allah. Berarti Allah yang memberikan ketenangan. Dan ketenangan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang beriman kepada Allah. Berarti yang kedua yang akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwa yang memberikan ketenangan adalah Allah.
Apa sebab? Karena banyak di antara manusia yang beranggapan bahwa ketenangan bisa dia dapatkan, dia bisa raih bukan pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ketenangan itu ada pada harta. Sehingga kalau dia melihat ada orang yang kaya, dia mengatakan kalau saya punya harta mungkin saya akan tenang. Dia menganggap ketenangan itu dia dapatkan lewat pangkat jabatan. Sehingga kalau dia melihat ada orang yang memiliki pangkat jabatan, dia mengatakan, oh kalau saya jadi orang itu, saya pasti tenang. Ada orang yang menganggap ketenangan itu bisa dia dapatkan lewat ketenaran. Sehingga kalau dia melihat ada orang yang tenar, orang yang masyhur, terkenal, dia mengatakan, oh mungkin saya akan tenang ya. Hidup saya akan tenang, tidak akan susah begini, tidak akan sedih begini. Kalau saya jadi orang yang tenar. Padahal Al-Quran menjamin yang namanya sakinah, ketenangan, bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada kedudukan, bukan pada popularitas, tapi ketenangan itu ada pada Allah. Maka lalu di mana kita mencari ketenangan itu? Carilah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Kalau kita mencari ketenangan pada selain Allah, kita nggak akan dapatkan. Ketenangan ada di timur, kita larinya ke barat. Ketemu nggak? Enggak. Maka di mana ada ketenangan, disitulah kita melangkah, kita cari, kita menuju sumber ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ayat ini Allah mengatakan kami akan turunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman. Ayat ini turun kapan, Ibu? Ayat ini turun ketika kaum mukminin, para sahabat-sahabat Nabi SAW pada situasi sangat ketakutan. Luar biasa ketakutannya. Kapan itu? Ketika orang-orang Quraisy Mekah datang dengan pasukan yang besar, pasukan yang kuat, lengkap dengan semua persenjataannya, logistiknya, datang untuk memerangi Nabi SAW. Kemudian para sahabat yang jumlahnya tidak lebih dari 313 orang, tiba-tiba melihat ribuan manusia yang akan memerangi mereka. Apa yang terjadi? Disitulah berkecamuk kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Tapi hati itu milik Allah. Hati manusia milik Allah, kemudian Allah yang kemudian memberikan ketenangan di dalam hati itu. Selesai. Saat peperangan, itu situasi yang paling menakutkan. Karena yang akan menjadi korban, yang hilang pada diri seorang manusia, sesuatu yang dia jaga, itu nyawa. Tapi tiba-tiba nyawanya terancam, akan diserang. Ribuan pasukan, dia cuma 300 orang. Bagaimana melawannya? Allah katakan, "Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin." Dia Allah yang menenangkan hati orang-orang beriman. Hari ini kita tidak dalam situasi perang, tapi kita perang dengan semua problematika hidup kita. Betul nggak? Ada yang diberikan ujian oleh Allah lewat anak-anaknya. Galau, gelisah kita. Ada yang berperang dengan ujian lewat suaminya. Kenapa suami? Lagi curhat. Lewat siapa lagi? Ya Masya Allah. Yang belum punya suami, lagi perang bagaimana nih saya mendapatkan suami. Masih belum punya dapat jodoh. Wah, subhanallah, nggak tenang hatinya. Anak, keluarga, pekerjaan, suami, istri, tetangga. Ya Allah. Mertua.
Yang nyebut mertua siapa? Ini orang yang tertekan sama mertua kayaknya nih. Ya. Nah, lalu di mana kita mencari ketenangan itu? Datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan ketenangan. Jangan kemudian ketika ada masalah dengan suami, wah saya harus tenang, gua nggak mau di rumah, sumpah, banyak masalah, telepon temennya, ya, Besti lagi kan, lo di mana? Di rumah. Laki lo mana? Tahu laki gua mana? Barang kita, yuk kemana? Pokoknya kemana? Jalan kemana? Tuh. Ada nggak begitu? Luar sana maksud saya. Di sini nggak ada. Saya cuma nyontohkan perempuan luar sana. Ada yang begitu. Dia menganggap mendapat ketenangan. Besti di mana? Di sini. Gue pengen curhat. Oh, dia curhat. Bestinya ngantuk, masih dia curhat terus. Dia menganggap mungkin dia akan tenang dengan mengekspor, membuka semuanya kepada orang yang cerita. Di medsos diumbar. Dianggap mendapatkan ketenangan. Tidak. Ketenangan itu Allah yang menurunkannya. Coba kembali kepada Allah. Nah, ini kita sedang apa? Allah sedang menggiring kita untuk senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah. Kalbu kita, hati kita. Ya betul. Ini sekarang saya lihat ini banyak masalah semua ini. Iya kan? Benar, kita hidup bermasalah. Yang Allah katakan hidup ini masalah. Kenapa? Apa sebab? Enggak ada orang yang enggak punya masalah. Sebaik-baiknya manusia, Nabi SAW, beliau dihantam berbagai macam ujian, cobaan dan masalah. Putri beliau, Fatimah, perempuan yang nanti di surga itu menjadi penghulu perempuan-perempuan di surga. Tapi sama suami ada aja masalahnya. Suaminya Ali kemudian, aduh, gimana nih? Ada masalah di rumah. Akhirnya datang ke masjid. Dia tidur ke masjid. Cari di masjid Cibubur. Nah, jadi kalau suami-suami ada masalah, cari dia di masjid. Moga-moga di masjid. Ali bin Abi Thalib punya masalah dalam keluarganya. Datang ke masjid, beliau tidur di masjid. Artinya saya sebut ini keluarga, miniatur keluarga mulia, terbaik, tapi mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian mereka mencari ketenangan? Mereka mencarinya kepada Allah, mereka minta kepada Allah. Jangan menganggap nanti ketenangan kita dapatkan, dengan kita boleh, healing boleh. Kan lagi tren tuh, mana? Healing kemana tuh? Al-Jabar. Tuh lihat konten saya sudah komentari itu Al-Jabar. Viewernya sampai 50 ribuan. Wah, itu ada tuh TikTok saya tuh. Al-Jabar. Boleh. Healing silakan. Silakan wisata religi ke masjid silakan. Tapi jaga adab-adabnya. Gitu. Boleh untuk kita tenang boleh. Ya, Islam nggak melarang itu. Karena ini perkara yang mubah. Mubah itu boleh kita lakukan. Yang nggak boleh kalau datang duk. Saya sampaikan tadi. Haram, nggak boleh. Ya. Datang ke masjid, ya, bersama jamaah-jamaah pengajian majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi Allah yang memberikan ketenangan bunda. Allah, bukan siapa-siapa. Kalau bunda mencari ketenangan pada harta, nggak akan dapat. Kalau bunda mencari ketenangan pada pangkat jabatan suami biar pangkat jabatan, tidak. Semuanya enggak. Ya Allah katakan, Allah yang memberikan itu. Berarti sumber ketenangan itu ada pada Allah. Karena sumber ketenangan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan dua dimensi waktu yang Allah jaga. Pertama, orang beriman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman Allah akan titipkan ketenangan dalam hatinya dengan apa? Dengan tidak ada
ketakutan akan sesuatu perkara yang akan terjadi dan tidak dirundung dengan kesedihan atas apa yang sudah terjadi. Itu ketenangan. Orang tenang tidak takut dengan sesuatu apa yang akan terjadi dan tidak dirundung berlebihan dengan kesedihan atas apa yang sudah terjadi. Allah akan jaga itu. Karena Allah yang berikan ketenangan. La khaufun, mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Walahum yahzanun, kalau sudah terjadi dia kembalikan kepada Allah. Dia hanya berbunajat, ya Allah, kalau memang ini sudah terjadi, maka aku minta apa yang terjadi ini menjadi penyebab aku mendapatkan pahala di sisimu ya Allah, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Itu yang dia minta. Perkara yang akan datang dia enggak khawatir besok bagaimana. Ya, apa yang akan terjadi? Dia tidak khauf. Beda antara khauf, takut, dengan khasyah. Khasyah itu adalah fitrah manusia bahwa kita mungkin khawatir. Boleh khawatir. Bagaimana nanti masa depan anak kita? Boleh. Khawatir orang tua harus. Sehingga dia mengontrol anak-anaknya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana pergaulannya, dan seterusnya. Karena dia khawatir akan masa depan anak-anaknya. Betul nggak? Tapi dia tidak takut. Khauf itu adalah penyakit hati yang lupa kepada Allah. Ya, bawaannya takut terus berlebihan. Ya. Ada di sini yang kebawa takut yang berlebihan ada? Hah? Bawaannya takut terus. Ya. Karena ini bagian dari penyakit qalbu, penyakit hati. Maka mereka-mereka yang memiliki sedang diuji oleh Allah dengan khauf, ketakutan ini, maka cari ketenangan kepada Allah, dekat dengan Allah, zikir, salat, jaga ibadah, banyak tasbih, banyak istighfar, banyak selawat, maka insya Allah hilang khaufnya, rasa takutnya. Baik, karena Allah yang memberikan ketenangan, maka para ulama, bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan itu dari Allah? Dan Allah berikan ketenangan itu satu. Agar Allah berikan ketenangan, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Ya. Zikrullah wa tilawatul Quran. Insyaallah ini faham artinya. Apa itu zikrullah? Zikir artinya ingat. Senantiasalah engkau mengingat Allah. Dan jaga hubungan kita dengan Al-Quran. Ini kunci pertama agar Allah berikan ketenangan. Banyak-banyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd. Silakan siapa yang siap baca? Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat ke-28. Silakan. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu. Silakan. Yang di belakang boleh, yang di belakang boleh. Siapa yang mau baca, ibu-ibu? Ayat ke-28. Nah, sebegini ini biar interaktif. Ya, biar enggak ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, saya tahu, saya langsung baca.
bizikrillah. Masya Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Silakan bacakan terjemahnya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tegak dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tegak. Allah. Inilah bimbingan Allah. Sampai 2 kali Allah menyebut agar kita yakin bahwa dengan zikrullah Allah akan berikan ketenangan qalbu, ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan orang-orang beriman itu hati mereka akan tenang. Tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dengan mengingat Allah. Sudah disebut dengan mengingat Allah. Kemudian Allah ulang lagi agar kita yakin. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kau tidak percaya kata Allah, ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi untuk mendapatkan sakinah wal itmi'nan, koneksikan ini kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah terkoneksi nih, Masya Allah, apapun yang akan kita hadapi, karena kita sudah mengingat zat. Siapa yang kita ingat? Allah, Dia yang maha kuat. Kita mengingat Allah, Dia yang maha perkasa, Dia yang maha menentukan, Dia yang maha melindungi, Dia yang maha menjaga, Dia yang memberi rezeki. Semuanya ada pada diri Allah. Maka orang-orang beriman, oh dia akan tenang dengan zikrullah. Bagaimana cara zikrullahnya? Yang paling mudah adalah dengan talaffuz. Talaffuz artinya melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Coba sebutkan apa saja kalimat thayyibah zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Rutinkan ini, rutinkan. La ilaha illallah. Buktikan dalam hidup kita, Allah akan berikan ketenangan dalam hidup. Kedua apa contohnya lagi? Zikrullah. Alhamdulillah. Itu zikrullah. Langsung praktek aja. Alhamdulillah. Kita mengingat Allah. Apalagi? Apalagi? Masya. Apalagi? Innalil. Wa inna. Siapa meninggal? Ya itu bagian dari zikrullah, mengingat Allah. Oh iya. Karena segera kita mengingat Allah kan. Inna lillahi. Siapa meninggal? Ini. Kemarin ketemu loh. Iya ya ketemu. Ingat. Sekarang kita ketemu kan. Bisa jadi besok kita yang nggak ada. Inna lillahi. Zikrullah. Hati akan tenang. Oh iya. Dan ini suatu hal yang pasti. Allah sudah sampaikan. Tapi banyak kita kemudian tidak yakin dengan ini. Lalu kalau kita nggak percaya dengan Allah, mau percaya sama siapa lagi, Bunda? Kalau nggak percaya dengan Allah, kita mau percaya siapa lagi? Percaya sama dokter? Dokter bisa salah, bisa benar. Resepnya bisa pas, bisa salah. Ya, gini caranya. Apa? Kalau kamu ingin tenang, maka caranya adalah dengan kamu terapi suara. Suara apa? Suara gemercik air dan suara burung. Akhirnya dia beli burung di rumah. Dia buat kolam tuh. Pagi-pagi gemercik air. Terapi. Terus gimana? Kamu dengarkan
dengan konsentrasi, kosongkan pikiran. Setiap pagi dia terapi dengan terapi suara, gemercik air dan suara burung. Dari mana ini? Kalau kita kembali melihat, salah satu yang membuat orang tenang adalah zikrullah dan tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mengeluarkan suara atau tidak? Mengeluarkan suara atau tidak? Mengeluarkan suara. Tilawah Al-Quran, membaca. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian keluar suaranya, dan dia dengar oleh dirinya sendiri. Tadi kita baca Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita yang baca, kita yang dengar. Kira-kira mana yang lebih baik? Perintah Al-Quran dengan terapi Al-Quran kita baca, kita dengar, dibanding dengan gemericik air dan suara burung. Mana lebih baik? Al-Quran. Allah sudah sampaikan. Silakan Bunda, Masya Allah. Masya Allah. Maka agar Allah berikan ketenangan, ingat kepada Allah dan baca Al-Quran. Ini di antara kita nih, setiap harinya berapa ayat, berapa lembar yang kita baca dari mushaf-mushaf Al-Quran. Mohon maaf, kita lebih banyak megang ini atau lebih banyak megang mushaf Al-Quran? Lebih banyak megang ini. Habis sholat subuh langsung megang apa? HP. Bangun tidur, mau tidur, mimpi. Ya Allah. Lalu bagaimana Allah berikan ketenangan? Ketenangan Allah akan berikan sesuai dengan kadar usaha kita. Seberapa banyak nih lafaz-lafaz thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, begitulah Allah akan berikan ketenangan. Makin jauh kita dari mengingat Allah, maka Allah akan cabut ketenangan. Yakin. Jangan menganggap ketenangan pada yang lain. Tidak, ada pada mengingat Allah. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kau enggak percaya, kata Allah, aku ulangi, kata Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah kau akan tenang. Coba sekarang angkat tangan. Kayaknya enggak angkat tangan nih. Siapa yang sedang galau hari ini? Yang sedang galau ada enggak? Alhamdulillah enggak ada yang galau. Saya doang sendiri yang angkat tangan. Ada yang galau? Oh enggak ada. Alhamdulillah. Kalau seandainya ada di antara kita ini sedang diuji oleh Allah, hati kita tidak tenang, berbagai macam ujian cobaan datang, ingatlah kepada Allah. Dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lawanan ketenangan? As-sakinah, tenang. Al-itmi'nan, tenang. Lawanannya adalah kerisauan. Ya, risau. Risau dalam bahasa Arabnya bisa asyak. Asyak artinya kalbunya ini enggak tenang, selalu bawaannya ragu-ragu saja. Bagaimana kemudian menghilangkan penyakit-penyakit hati? Risau, takut, sedih, kemudian prasangka negatif yang berlebihan. Maka ulama mengajarkan bizikrillah wa tilawatul Quran. Tilawatil Quran atau zikrullah wa tilawatul Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan hadir sebagai obat. Al-Quran itu obat kalbu. Kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter kemudian diresepin, nih, tolong tebus nih obatnya. Apa obatnya? Oh, ternyata ada obat demam, ya, ada obat sakit kepala, obat pusing. Kalau Bunda pusing, obatnya apa? Yang pusing? Bukan bodrek.
Apa? Dikipas-kipasin tuh. Nah, ini obat fisik. Tapi kalau obat kalbu, di mana dokter bisa dapatkan obat kalbu? Enggak ada. Maka obat kalbu itu pada zikrullah wa tilawatul Quran. Ya Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Buka surat Yunus, surat ke 10. Ayat 57. Surat Yunus. Ya ayuhan nas. Siapa yang mau baca? Silakan. Surat Yunus ayat 57. Ya, catat ya, sehingga nanti kita di rumah itu seperti santri-santri yang mencatat pelajaran sehingga diulang lagi nanti nih. Oh, untuk resep dapat ketenangan itu ini nih. Ya. Ya. Ya, baca terjemahnya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat-nasihat kebenaran dari Rabb kalian, dari Allah. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Allah telah berikan kepada kalian obat-obat yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat penyembuh penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan dia menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, syifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hatimu. Yang dimaksud apa? Obat apa? Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud oleh Allah bahwa telah datang kepada kalian nasihat-nasihat dari Allah, dan Allah berikan obat bagi kalian untuk penyakit yang ada di dalam dada. Dada maksudnya adalah kalbu. Kalbu kita di sini nih, di dalam dada. Penyakitnya banyak. Ketakutan, kegelisahan, kerisauan, kekhawatiran, dan seterusnya. Penyakit-penyakit kalbu. Maka Allah katakan, kami berikan kepada kalian syifa'un, obatnya. Apa obatnya? Yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah obat penyakit hati. Kalau mulai risau, gelisah, baca Al-Qur'an. Sedih, baca ada masalah, baca Iya. Tapi benar enggak? Kita lagi banyak masalah, banyaknya baca medsos, bolak-balik. Udah TikTok selesai, datang ke IG. Udah IG kita, FB, semua. Ternyata yang banyak kita baca itu adalah status-status teman-teman kita.
Padahal kita sedang sedih, kita sedang risau, sedang gelisah. Mungkin saat itu kerisauan, kegelisahan temporer, hanya saat kita memegang, ya, temporer sifatnya. Saat megang, ia baca, akhirnya apa? Terlupakanlah masalahnya. Hilang sejenak pikirannya tentang problematika hidupnya. Ketika dia baca status, dia buka HP, tapi sifatnya temporer, hanya sementara saja. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan sifatnya menekan, bukan, tapi dia menghilangkan. Kalau ini menekan, sifatnya sebentar. Menekan apa? Informasi-informasi yang masuk ke apa? Ke otak kita, memori kita. Ini menekan informasi-informasi yang lain sebelumnya. Hilang dia, tindih menindih. Oh, datang informasi berikutnya, tertindih. Akhirnya, iya, dia bisa lupakan masalahnya. Dia punya masalah dengan suaminya, dia punya masalah dengan keluarganya, dan seterusnya. Dia terima informasi-informasi yang baru yang dia baca, yang dia dengar, tertekan. Sifatnya menekan. Tapi kalau hilang itu, ya, informasi yang tadi muncul lagi tuh. Karena tidak sifatnya menghilangkan. Tapi Al-Quran Allah sebutkan wasyifa. Syifa maknanya menghabiskan, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Itu makna syifa. Makanya Al-Quran bukan menekan sementara, bukan menghilangkan apa sementara pikiran kita tentang masalah, tentang ujian. Tapi Al-Quran hadir menghilangkan. Kalau seseorang ada ujian, cobaan, masalah, kemudian ya Allah, kenapa ada masalah? Itu fitrah, itu manusiawi. Kita punya kalbu, kita punya hati. Hati itu ya tabiatnya sedih, iya. Takut itu tabiat hati, khawatir tabiat hati. Tapi ketika tabiat ini melampaui batasnya, ketakutan yang berlebihan lupa kepada Allah, kekhawatiran yang berlebihan lupa kepada Allah, ya, keraguan-keraguan yang berlebihan lupa kepada Allah, ya, ini berarti karakter atau tabiat hati setelah melampaui batasnya, dia menjadi penyakit. Maka untuk menghilangkan ini obatnya apa? Allah katakan wasyifaun, yaitu Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di rumah siapkan mushaf Al-Quran, taruh. Di mana naruh Al-Quran? Taruh satu di kamar tamu, taruh. Di mana lagi? Taruh di kamar kita satu. Di mana lagi taruhnya? Yang mungkin kan kita baca. Oh, kita lagi di kamar tamu, lihat Al-Quran. Al-Quran ambil, baca. Ketika dia baca, langsung di situ dia baca tentang ujian-ujian Allah yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman dengan balasan-balasan yang besar. Dia baca terjemahnya Allah, berarti Allah akan berikan aku pahala yang besar. Kalbunya tenang. Taruh di kamar. Ketika dia risolisah, dia di kamar, lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Mana lagi? Taruh di kendaraan. Taruh di mobil kita Al-Quran. Ada Quran yang kecil itu, taruh. Mungkin ketika kita keluar rumah lupa bawa mushaf, ya, ternyata di mobil kita ada Al-Quran, baca. Tapi jangan bacanya menyetir, menyetir baca Quran, ya. Artinya ini usaha kita untuk apa? Untuk senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Dan yang mengatakan ini bukan ustadz, bukan guru, bukan habaib, bukan kiai, tapi yang mengatakan adalah zat yang memiliki segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syifa'un, aku berikan obat kepada kalian. Kok obat dikasih oleh Allah kita nggak percaya? Ketika diresepin dokter, dibagi. Wah, Allah, percaya banget kan? Kenapa? Ya. Kenapa kepada manusia kita begitu percaya, tapi ketika Allah yang resepkan kita obat, nih aku resepkan, tapi jarang kita menggunakan resep itu. Inilah kita. Betul nggak? Aku aja. Ya inilah saya, inilah kita. Kalau tersinggung, tersinggung aja nggak apa-apa. Toh juga saya tersinggung masalahnya. Sama-sama tersinggung. Kalau ada masalah ternyata kita nggak kembali kepada Al-Quran.
Ya kan? Allah sebutkan bahwa Allah turunkan syifaun, ketenangan, obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita, di dalam hati kita, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an hudan, dia sebagai petunjuk. Ya, petunjuk. Orang punya masalah, kemudian dia cerita kepada orang lain. Contoh nih, kita punya masalah, akhirnya ketemu sama teman. Cerita, iya, saat itu temporer hilang, kita merasa, aduh gue plong, apa? Udah cerita, udah curhat, plong rasanya, bener plong. Dia dapatkan itu, merasa terkurangilah beban ujian cobaan yang dia hadapi. Tapi teman itu berikan nggak solusi? Dia mampu nggak berikan solusi? Tidak. Dia bilang dalam hati, lo curhat, gue pengen curhat sebenarnya gue lebih parah dari lo katanya. Itu bahasa anak muda ya, mohon maaf nih bunda. Ternyata tempat kita curhat juga punya masalah. Dia cuma nggak ngomong aja. Kecuali kepada orang-orang yang kita bisa minta nasihatnya. Yang saya maksud apa? Al-Quran. Coba Al-Quran. Ketika Allah menyebut syifaun sebagai obat bagi semua masalah kalian, hilang, tidak akan ditinggalkan bekas sedikit pun Al-Quran. Wahudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Oh, inilah solusinya. Nanti Allah ilhamkan langsung ke kita. Kau punya masalah, dihilangkan, diberikan jalan keluar. Inilah solusinya. Itu bedanya kita kembali kepada Allah dan kembali kepada manusia. Saya kasih cerita nih. Ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun cerita ini sebagian ulama mengatakan tidak ada sumbernya. Tapi ada yang mengatakan enggak, ini fakta terjadi. Baik, kita enggak berpolemik dalam itu, tapi kita ambil ibrahnya saja. Abu Dzar Al-Ghifari ini datang kepada Umar bin Khattab. Ya, dia sedang punya masalah di rumah. Masalah dengan siapa? Sama istrinya. Dia suami. Punya masalah dengan istrinya. Oh, dia ingin curhat kepada khalifah. Dia minta petunjuk nih, gimana nih rumah tangga saya seperti ini nih. Dia ingin curhat. Akhirnya dia datang ke rumahnya Khalifah Umar bin Khattab. Menjelang dia mau sampai ke rumahnya Umar, dia dengar Umar sedang apa? Diapain? Diceramain. Masya Allah. Diambela bahasanya halus banget, diceramahin. Padahal dia lagi ngomelin, ini ceritanya. Sedang diomelin istrinya. Akhirnya Abu Dzar ini nggak jadi. Saya mau curhat, ternyata tempat orang yang saya curhat sama aja katanya. Diomel-omelin juga. Akhirnya dia balik. Besok ketemu di masjid baru dia cerita. Ya Khalifah, Amirul Mukminin, kemarin saya mau datang ke rumah Anda. Saya mau cerita. Masalah apa? Masalah keluarga saya, rumah tangga. Ya biasa rumah tangga sedang cekcok. Tapi saya ingin ceritalah bagaimana baiknya. Tapi ketika saya mau masuk ke rumah Anda, ya, saya dengar Anda sedang diomelin oleh istri Anda. Akhirnya apa? Nggak jadi, saya balik, ini sama. Kemudian Abu Dzar mengatakan, kok Anda diam aja? Kenapa nggak nimpalin gitu? Anda dengerin, kenapa nggak nimpalin? Kata Umar bin Khattab, nggak bisa. Saya nggak bisa nimpalin istri saya. Apa sebab? Kata Umar, istri saya adalah yang memelihara anak saya. Kenapa? Ya, istri saya yang memelihara anak-anak saya. Dia yang memasakkan untuk saya. Dia yang mengurus semua kebutuhan anak-anak dan kebutuhan saya. Lalu bagaimana saya tega ingin membalas apa yang dia bicarakan? Nggak tega saya membalas omelannya, itu nggak tega. Kalau ada bapak-bapak di sini, para suami, mungkin saya akan katakan begitu. Bapak-bapak, ya, gitu. Tapi karena nggak ada bapak-bapak di sini, saya akan ngambil poinnya untuk ibu-ibu aja. Ya, jadi nggak dapat, bapak-bapak nggak dapat, karena nggak ada bapak-bapak di sini. Poinnya buat ibu-ibu apa? Umar mengatakan istriku yang memelihara anak-anakku. Mohon maaf. Umar mengatakan istriku yang
mencuci pakaianku. Dia yang memasakkan untukku. Semua kebutuhanku disiapkan oleh istriku. Lalu bagaimana mungkin aku tega untuk membantah ucapannya? Bagi suami, pegang kata Umar. Oke? Bagi suami, pegang kata Umar bahwa istri-istrimu capek. Gitu loh. Nanti kasih suami ya. Capek ngurusin. Ya, istri capek ngurusin kita. Ya. Nah, bagi istri, pegang kata Umar yang dalam hal apa? Ternyata memang kemuliaan seorang ibu dan seorang istri adalah bagaimana dia memberikan pelayanan di dalam rumah tangganya. Itu kemuliaan. Ibu sekarang, mohon maaf, masak untuk suami. Kira-kira dapat pahala enggak? Ya Allah. Hari Jumat kemarin, saya ngisi khutbah di daerah Bekasi. Daerah Bekasi Bunda. Itu langsung live, itu ada khutbahnya. Saya ketemu langsung sama beliau yang bangun masjid itu. Ini satu orang bangun masjid, ya, di daerah Bekasi. Baru beliau cerita, Ustadz, kami ini berdua dulu untuk mendesain ini masjid dengan istri saya. Niat untuk bangun tempat ibadah. Qadarullah, Allah takdirkan. Istri saya di hari pekan pertama akan digunakan ini masjid untuk sholat Jumat, istri saya meninggal dunia dengan penyakit-penyakitnya. Sehingga sholat pertama yang dilakukan di masjid ini adalah sholat jenazah istri saya. Baru udah cerita dengan subhanallah, beliau mengatakan beda Ustadz ya. Apa? Kita dimasakin oleh istri kita dengan dimasakin oleh yang membantu kita di rumah. Padahal yang dimasak itu sama. Mungkin bumbunya sama, lauknya sama, semuanya sama. Tapi kok beda rasanya Ustaz? Saya mendengarkan beliau. Oh, ini pelajaran. Ternyata Bunda, ya, masakan Bunda itulah masakan yang terbaik bagi suami. Oh iya, kapan? Mungkin saat Bunda masih ada, dia nggak bicara seperti itu. Nanti ketika Bunda, jangan saya doakan duluan ya. Mungkin, kita nggak tahu. Ketika kehilangan baru dia merasakan, oh ya beda ternyata. Beliau curhat seperti itu. Itulah bahwa pengabdian seorang istri untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya, itulah yang terbaik. Berbeda dengan umpamanya kita mendapatkan sesuatu kita bawa pulang, seenak apapun makanan di luar itu, ya, kita bawa ke rumah dibandingkan dengan masakan yang kita masak sendiri. Kita anggap nggak usah capek-capek deh, mama capek lah, nggak usah masak, toh tinggal delivery aja, telepon mama, gampang. Tapi Bunda, nanti saat tertentu itulah yang akan dirasakan itu, bahwa nggak ada masakan yang terbaik kecuali masakan daripada ibu kita. Dan Bunda harus menanamkan itu kepada anak-anak. Ya, mungkin semasa hidup anak-anak kita nggak mengatakan begitu. Mungkin anak-anak kita semasa bersama kita nggak mengatakan seperti itu. Tapi ketika dia meninggal nanti jauh dari kita, dia akan mengatakan seperti itu. Saya mengatakan kepada istri saya, oh ternyata kamu enak masakanmu. Tapi dibandingkan dengan masakan itu ada yang lebih terasa seorang ibu. Tapi masakan istri saya dibanding dengan beli dimasak orang lain, subhanallah. Itulah kekuatan tadi. Allah berikan kekuatan ruh itu. Karena bukan kita yang menciptakan rasa itu. Siapa yang mengasih rasa itu? Allah. Maka pengabdian Bunda di rumah, ya, ibadah tadi untuk anak-anak, untuk suami, itulah yang terbaik. Nah, ini ucapan Umar dipegang oleh, kalau suami megang tadi, bahwa istri-istri kita adalah yang mengurus kebutuhan kita. Kata Umar, istri-istri yang mengurus anak-anak, ya, suami, kebutuhan suami, maka tetaplah lakukan itu Bunda. Karena itu pengabdian dan ibadah terbaik. Ya. Baik. Jadi
Dengan itulah kemudian kita merasakan ketenangan. Apa-apa yang kita lakukan semata-mata untuk mengingat Allah itu menjadi penyebab kita tenang. Ya, mengingat Allah, zikrullah, hati tenang. Melakukan tugas-tugas kita yang Allah perintahkan juga Allah akan berikan ketenangan. Bayangkan ketika nanti bunda tidak melakukan sesuai yang Allah perintahkan, ya, baru kemudian ya Allah, kenapa saya itu tidak memberikan yang terbaik ya? Kenapa tidak saya berikan yang terbaik? Baru kadang kita nyesal. Ya. Nah ini, jadi yang pertama apa? Senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua. Setelah zikrullah, apa yang harus kita lakukan agar diberikan sakinah, ketenangan oleh Allah? Saya mencatatnya dalam kitab-kitab para ulama, disebutkan istisyaru qurbil farji inda nuzulil bala. Artinya bahwa ketika kita punya masalah, hadirkan bahwa Allah akan berikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Agar apa? Agar Allah berikan kita ketenangan. Hadir tenang. Oh, kita ada masalah, ada ujian dan seterusnya. Yakinlah bahwa Allah akan berikan ujian. Lewat ujian ini Allah akan berikan solusinya yang terbaik. Di dalam Al-Quran sampai 2 kali Allah sebutkan agar kita yakin bahwa setiap ada ujian Allah berikan jalan keluarnya. Ada kesulitan pasti ada kemudahannya. Di dalam surat apa? Ada yang hafal suratnya? Surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Disebut dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah itu surat ke-94, ayat yang ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah. Silakan, coba ada yang saya baca ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, langsung coba baca terjemahnya. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Berapa kali Allah ulang tuh? 2 kali. 2 kali Allah sebut. Kenapa 2 kali? Agar kita semakin yakin. Padahal ini Al-Quran kita sudah imani. Kita yakini dengan apa-apa yang Allah sampaikan di dalamnya. Kabar gembira, solusi dalam kehidupan, kita yakin. Namun Allah ulang 2 kali ini agar kita lebih yakin lagi bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada perkara yang menghadirkan kesulitan dalam hidup ini, ketahuilah Allah akan berikan jalan keluar untuk kita bebas dari kesulitan itu. Diulang lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, bahwa apabila ada kesulitan di dalam hidup ini, Allah akan berikan jalan keluar dari ujian, cobaan, masalah yang kita hadapi. Sampai 2 kali Allah sebutkan. Agar enggak berputus asa. Karena banyak di antara kita ketika diuji oleh Allah kemudian apa? Kita merasa, ya sudah mentok. Udah usaha ini, udah usaha itu, dan seterusnya. Merasa tidak mendapatkan solusinya, jalan keluar. Tapi Allah katakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah. Hanya Allah ingin lihat dulu nih. Ibarat ujian itu bunda, ibarat orang sedang menanjak, naik ke puncak. Ketika dia sudah sampai ke puncak, biasanya ketika kita sudah mau sampai ke puncak itu dah, di situ butuh perjuangan yang besar.
terasa lelah, terasa capek, kita akan berputus asa. Padahal sebenarnya ketika kita sudah sampai puncak sebuah ujian, itu akan ada apa? Akan ada ujiannya, ada jalan keluar yang Allah berikan. Jadi ketika kita merasa bahwa ya Allah terasa berat, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya? Tapi Allah ingin lihat bagaimana kesungguhan kita untuk menerima, mencari solusi dari ujian ini. Allah ingin lihat tuh kesungguhan kita, kesiapan kita, kesabaran kita, keteguhan kita, ketegaran kita. Allah ingin lihat ketika udah betul-betul berat, udah sampai puncak, Allah akan berikan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti ada kesulitan dalam hidup ini, tapi jangan berputus asa. Allah sampaikan wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Siapakah yang paling sayang terhadap diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang lebih sayang, lebih cinta, lebih menyayangi kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Bahkan cinta sayang orang tua kita, ibu kita tidak melebihi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba bandingkan, kita nih sebagai seorang ibu, tega enggak kemudian membebani sesuatu yang membuat anak kita di hadapan kita menangis, teriak, tersiksa? Tega enggak? Enggak mungkin tega. Itu kemudian kita bangun di atas prasangka itu bahwa kita enggak mungkin membuat anak kita menderita. Kenapa? Karena kita sayang. Bangunlah prasangka di atas prasangka ini bahwa enggak mungkin Allah akan tega membuat saya menderita. Karena Allah lebih cinta kepada saya dibandingkan cinta ibu saya kepada saya. Enggak mungkin. Tapi Ustaz, kami merasakan berat ujian dan cobaan ini. Allah tahu batas kemampuan kita. Ada di dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali batas kemampuannya. Pegang ayat itu. Jangan takut, jangan gelisah. Oh, pasti kita akan bisa melewati ujian-ujian ini. Apalagi dengan pasangan, suami, istri. Katakan kepada suami kita, tenang Pak, kita pasti bisa melewati ujian ini. Begitu. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah akan membebani sesuatu hal yang tidak mungkin kita bisa mengatasinya. Kita pasti bisa mengatasinya. Ustaz, kan ada orang yang kemudian sampai ya bermasalah, sakit dan seterusnya. Bagaimana melihat ayat itu? Allah tidak membebani sesuatu kecuali dengan kadar kemampuannya. Sebenarnya kita mampu memikul itu. Tapi kita saja yang kemudian tidak mempersiapkan diri kita untuk memikul ujian dan cobaan itu. Karena nggak mungkin Allah zalim, itu nggak mungkin. Ada seorang istri mengatakan, ya Allah, menyesal saya sama dia. Apa sebab? Oh ya, ternyata sekarang saya tahu hidup saya menderita. Kenapa? Dia nggak setia. Kita menganggap itu mungkin buruk. Asa an takrahu syai'an, bisa saja engkau membenci sesuatu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, tapi di situ ada kebaikan yang Allah titipkan. Ya. Ustaz, enggak ada kebaikannya, itu kata kita. Itu kan kata kita mengatakan enggak ada kebaikannya. Sekarang Bunda tahu enggak siapa yang berdiri di belakang tembok ini? Enggak ada yang tahu. Kenapa? Karena pandangan kita terbatas. Kalau ada orang yang bicara di luar jauh sana, kedengaran enggak? Enggak kedengaran, karena pendengaran kita terbatas. Begitu juga pengetahuan kita, Bunda, terbatas. Kita katakan, nih enggak ada hikmahnya nih. Mengapa kebaikannya? Kata kita. Tapi kata Allah, bisa saja engkau membenci sesuatu, tapi pada sesuatu itu Allah titipkan kebaikan-kebaikan untukmu. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, Allah akan berikan balasan terbaik untuk kita di akhirat nanti. Baru kita mengatakan, ya Allah, coba seandainya lebih besar lagi ujian. Iya. Diceritakan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang ingin balik ke dunia.
Yo, kenapa ingin balik ke dunia? Dia ingin balik karena dulu semasa hidup di dunia dia sakit. Penyakitnya itulah yang membuat dia sebab meninggal dunia. Karena kesabarannya di atas ujian penyakit itu, kemudian di akhirat diberikan balasan pahala. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau aku tahu besarnya pahala seperti ini, ya Allah, balikkan saja lagi aku dunia, uji aku lebih berat dari itu. Nah, dari sini kita memahami bahwa ada hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan yang tidak secara kontan langsung perlihatkan. Allah tidak berikan di dunia, tapi Allah berikan di akhirat. Maka ini yang kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu, ya Allah, tenang kalbu, Allah akan berikan balasan. Tenang, tenang. Manusia tidak bisa membalas. Manusia mungkin nggak mengemplos kita, nggak bertepuk tangan buat kita. Tapi Allah mempersiapkan yang nanti kita akan bahagia, kita akan senyum di sana. Tenang kalbu kita. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita merasakan dalam ujian cobaan hidup ini, katakan istishar bahwa qurbil farji minallah, ya. Dekatnya pertolongan Allah. Ya, dekatnya jalan keluar pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam surah At-Talaq juga Allah sebutkan pada ayat yang ke-7, wa yaj'alallahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan memberikan kebaikan setelah kesulitan. Itu ada dalam surat At-Talaq. Ya, ayat berapa? Ayat 7, buka nanti ya. Bahwa Allah menjadikan saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Dalam kesulitan itu Allah akan berikan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini untuk apa? Agar kita senantiasa mendapatkan ketenangan qalbu, ketenangan hati. Insya Allah keluar dari sini, insya Allah bertambah tenanglah hati kita. Ya, bukan sifatnya temporer sebentar hilang. Enggak. Tapi Allah hilangkan sedikit demi sedikit, ibarat kotoran yang ada di baju kita, dibersihkan sehingga tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Ya, insyaallah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan. Tinggal 15 menit saya buka sesi untuk tanya jawab. Silakan. Mari ibu-ibu, barangkali ada yang mau tanya, kita buka sesi bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang terakhir surat At-Talaq ayat 5, ya. Ayat 7, At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Surat At-Talaq ayat 7. At-Talaq. At-Talaq. Kalau mungkin ditulisan itu At-Talaq, ya, At-Talaq. Ya, karena ada surat namanya surat At-Talaq, bicara tentang talak perempuan. Ya. Surat At-Talaq. Ayat 7. Suratnya 67. 65 ya At-Talaq ya. 65 At-Talaq. Ya, barakallah. Jadi At-Talaq itu 65, bukan 67. Ayat ke-7. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Tadi angkat aja tangannya kalau mau bertanya biar kelihatan. Silakan. Ayat ini boleh ditulis di rumah tuh. Kalau Bunda umpamanya ingin pesan kaligrafi, tulisan Al-Quran tapi jangan yang nggak bisa kebaca. Tulis saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Setiap ada kesulitan itu pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Tulis tuh di rumah kita. Jadi setiap baca ada masalah, baca ayat itu. Oh, alhamdulillah, pasti ada jalan keluarnya. Atau fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Insyaallah. Jadi perlu hiasan-hiasan di rumah itu dari ayat-ayat Al-Quran boleh.
Boleh nggak kita menghias rumah kita dengan kaligrafi Al-Quran? Boleh, ya boleh. Boleh. Itu kan nanti jimat. Enggak, kita bukan niatkan sebagai jimat. Itu adalah sebagai hiasan, apalagi untuk tazkirah, mengingatkan kita. Ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa kalau sedang ada ujian dan cobaan, maka Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Maka kita akan tenang. Gitu. Silakan. Silakan, Bu. Ya. Ya. Tenang. Iya. Kadang-kadang susah ya. Iya. Kadang-kadang sholat mikir dulu. Kalau saya kadang Meleduk gitu. Iya. Gimana yang bisa supaya Iya. khusyuk? Iya. Baik. Baik. Dalam sholat itu disebut dengan khusyuk, ya. Khusyuk. Adapun prosesnya itu Nabi minta sakinah, tenang. Jadi terkait sholat kita diminta untuk khusyuk. Alladzina hum fi salatihim, bukan khasyi'un. Kita tentang khusyuk kan, sahun. Apalnya sahun-sahun. Iya kan? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Dan ayat yang lain Al-Mu'minin itu tentang khusyuk. Nah, qalbu ketika salat diminta untuk khusyuk. Adapun prosesnya untuk khusyuk dalam salat itu diminta untuk sakinah, tenang. Contoh, Nabi mengatakan, kalau kalian mau salat, berangkat ke masjid, ini diminta laki-laki. Tapi include perempuan juga. Kalau kalian ingin salat, maka proses untuk melaksanakan salat mulai dari berjalan, berwudu dan lakukan yang lainnya sebelum masuk ke salat, kata Nabi, lakukan dengan sakinah, lakukan dengan tenang, jangan terburu-buru. Ya Rasulullah, gimana nanti ketika kita ketinggalan rakaat salat? Kata Nabi, apa yang kau dapatkan cukuplah itu. Maksud Nabi apa? Kalau berangkat ke masjid bagi laki-laki nggak usah sampai kayak orang lari. Kenapa lari? Iya, biar nggak ketinggalan rakaat sholat. Sampai lari, kata Nabi enggak. Apa yang kau dapatkan itu dah cukup. Yang penting prosesnya. Begitu juga kita, umpamanya bunda di rumah ingin sholat, maka tolong kondisikan dulu. Apa yang perlu dikondisikan? Jangan lakukan sesuatu hal yang membuat kita terburu-buru untuk sholat. Ya kan? Maka kalau kompor, matikan dulu kompornya, pastikan dulu kompornya mati. Mendung, ada jemuran, kayaknya enggak turun hujan, kayaknya hanya sholat ya, pas Allahu Akbar, betul enggak? Oh betul. Maka kondisikan semua itu agar apa? Agar kita khusyuk. Jadi proses untuk melakukan sholat itu kata Nabi, lakukan dengan sakinah. Bagi laki-laki jangan berangkatnya dengan tergesa-gesa ke masjid. Bagi kita perempuan yang mungkin di rumah, jangan lakukan sesuatu hal sebelum kita sholat itu perkara-perkara yang membuat kita tergesa-gesa. Ya. Tapi Ustaz memang harus kondisinya begitu. Ya kalau kondisinya begitu, ya apalagi. Ini secara umum ya, secara normal. Jangan lakukan sesuatu hal yang membuat kita tergesa-gesa. Contoh, kita nih mau berangkat deh. Mau berangkat. Akhirnya waktunya gimana nih? Akhirnya ngejar waktu sholat. Tapi kita sendiri yang tidak memanage waktunya. Maka manage waktunya sehingga kita sholat itu betul-betul tidak terburu-buru. Biasanya yang banyak terburu-buru ini siapa? Kaum laki-laki atau kaum perempuan? Waduh. Tapi saya maklumi. Kenapa? Dia yang ngurus anaknya. Pakaian kamu gimana? Udah. Sendalmu gimana? Udah. Bapaknya tinggal hidupin mobil dan betul nggak? Oh betul. Yang ngurusin minumnya gimana? Istri kita. Baju anak, kamu sendalmu gimana? Ya kan? Pas ada yang ketinggalan, dimasalahin istrinya juga. Padahal dia cuma ngidupin mobil doang, nyetir kan. Betul nggak? Itu karena saya tuh begitu. Ya ngurus semuanya dia, istri kita. Pas ada yang ketinggalan, marah-marah kan. Akhirnya balik. Memang tadi yang nyiapin siapa? Katanya. Oh iya juga ya. Jadi jangan begitu ya bunda. Jadi kondisikan
Ya. 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 Baik. Baik. Gendong dia. Jadi kalau didudukin cucu, salatnya shalli qa'iman. Emang Bunda punya cucu ya? Kirain baru anak satu gitu. Enggak. Oh, udah ada cucu ya? Enggak. Ini biar enggak ngantuk. Saya lihat ada ngantuk di belakang soalnya gitu. Jadi kalau didudukin begitu, ya, didudukin begitu maka angkat karena permintaannya itu salat berdiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat, kemudian cucu beliau Hasan Husain, ya, Hasan Husain yang gelantungin Rasulullah. Ada yang di depan, ada di belakang gitu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dua-duanya diangkat. Digendong. Jadi Bunda gendong dia. Jadi jangan pikirkan bagaimana sedekapnya, pikirkan gendongnya, bukan pikir sedekapnya. Kalau sedekap ini kan kalau normalnya. Tapi kalau anak cucu kita lagi nggodain kita, sholat dia udah di sini, maka gendong dia. Udah gendong biasa aja, bagaimana gendongnya? Ya, jangan mikirin sedekap, gendongnya nggak bener jatuh. Yang dipikirkan gendongnya. Jadi gendong aja biasa normal, bagaimana menggendongnya? Ketika ruku umpamanya masih bisa gendong nggak? Gendong aja. Bagi, ya, boleh. Memungkinkan nggak ditaruh? Baru sujud, baru taruh. Kalau mau sujud, baru letakkan dia. Ya, ya, letakkan di samping, lanjut lagi. Begitu seterusnya. Ya, boleh di situ boleh, nggak batal. Ya, boleh. Kenapa? Ya nggak boleh itu sengaja. Ya, sekarang Bunda nih ada ular di depan nih, umpamanya. Kemudian atau Bunda lagi takut kecoa. Ada takut kecoa di sini? Ya. Allahu Akbar. Kecoa. Kan batal kan? Batal kan? Batal. Allahu Akbar. Lihat itu. Oh, minggir aja. Minggir. Boleh bergerak. Kenapa? Karena darurat tadi kita fobia kecoa. Minggir aja. Ketimbang batal. Minggir Bunda ke kanan. Dia ikut ke kanan, kecoanya gimana? Kiri lagi, ikut ke kiri. Jadi boleh bergerak. Intinya di situ boleh bergerak karena ada darurat tadi kebutuhan. Ustaz, karena begitu hanya saya nggak khusyuk. Kan mungkin bertanya begini, karena begitu saya gendong cucu saya. Ya. Kok saya dibilang punya cucu sih? Ya, gendong itu saya nggak khusyuk Ustaz. Jadi khusyuk itu bukan berarti kemudian kayak orang pingsan, kayak orang semedi, bukan. Khusyuk itu penting terkoneksi aja hati kita. Adapun kita sedang gendong, tapi hati kita sedang sholat, itu terkoneksi, nggak masalah. Kita anggap orang yang Allah matanya merem, mungkin itu khusyuk, belum tentu. Jangan-jangan merem ini lagi mikirin utang kan? Iya. Yang penting di sini nih, kalbu kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Bunda. Jadi boleh diangkat. Boleh nggak saya duduk aja sholatnya? Biarkan cucu saya di pangkuan, ketika saya tasyahud, saya nggak usah berdiri. Enggak, afdalnya berdiri. Karena dari awal kita buka sholat dalam keadaan berdiri. Maka afdalnya sempurnakan dengan berdiri. Allah a'lam bishawab. Ya. Ya. Allah. Oh iya. Baik, baik. Iya, Masya Allah. Bagaimana sikap kita ya? Baik, ada dua. Pertama, ini pelajaran dulu buat kita bahwa ada Nabi mengatakan al-jaru qablad dar. Memang sebelum memilih tempat tinggal harus di cross check dulu. Ya, lihat-lihat dulu siapa kanan kirinya. Kalau kita sudah berusaha seperti itu, oh ternyata kanan kiri muslim, ya. Walaupun secara detail kita nggak tahu orangnya baik, tapi dia muslim, setahu kita bahwa mungkin baik ya, silahkan tinggal di situ. Kalau seandainya kita sudah tinggal tiba-tiba muncul tetangga baru atau di luar ekspektasi kita, ternyata tetangga kita ini nggak sesuai dengan harapan kita, apa yang terjadi? Ada ganjaran balasan yang disampaikan Nabi. Kalau ada tetangga yang bersabar atas keburukan tetangganya,
nanti itu menyebab dia masuk surga. Ada hadisnya. Jadi kalau ada tetangga rese gitu ya, kemudian kita bersabar atas keresehan dia itu, ternyata itu nanti menjadi penyebab, masya Allah, masuk surga. Rese nggak tetangga? Enggak, alhamdulillah. Kalau di sini nggak ada, ini tetangga-tetangga yang baik semua nih, ya, yang nggak pernah ngaji biasanya, ya. Karena kita tahu hak-hak tetangga, hak-hak tetangga. Tanda orang beriman itu senantiasa menjaga hak tetangga. Kita nggak menyakiti tetangga dengan lisan kita, dengan tangan kita. Tidak berbuat zalim dengan tangan, artinya tindakan, perbuatan, lisan, ucapan. Maka jangan sampai nanti kita dituntut oleh tetangga kita di akhirat gara-gara dia nih. Ya, kita nggak tenang. Akhirnya nanti berselisih di akhirat gara-gara tetangga. Jadi bagaimana kalau memang sudah seperti itu, pilihannya kembali kepada kita. Mau bersabar, ada jaminannya. Pindah umpamanya atas inisiatif suami, kita pindah aja, boleh. Karena mencari tetangga yang saleh, yang baik, yang membantu kita kepada kebaikan itu lebih baik. Jadi pilihannya boleh, pilih mana saja. Ya, kalau bersabar jangan sampai nanti gondok sampai akhirat gondok. Allahu a'lam bissawab. Tapi tetangganya nggak ada di sini kan? Oh, dan muslim tadi. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung gitu kan. Ada lagi? Baik, silakan. Kita cukupkan satu pertanyaan lagi ya. Kalau saya insya Allah bisa siap jawab pertanyaan, tapi khawatir mungkin jamaah yang lain nanti ada keperluan dan seterusnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang mau beli? Oh. Iya. Baik. Bunda mau jual rumah, saya beli ya, boleh? Baik. Jadi, amin. Kalau kita mau jual rumah ternyata dibeli sama orang yang menjadikan tempat ibadah. Emang pertanyaan saya, memang boleh dia pakai tempat ibadah? Bukankah tempat ibadah mereka tak ada izinnya? Ya. Dulu perumahan. Baik. Ya. Baik. Boleh atau tidak? Boleh. Ustaz, saya tahu mau dipakai. Boleh. Karena kita hanya mengakadkan saja. Kita lihat dari fikihnya ya, fikihnya. Apa syarat jual beli? Pertama, adanya pembeli. Kedua, adanya penjual. Ketiga, adanya akad. Yang dijual adalah memang at-tamalluk, milik saya. Bukan barang curian, saya curi jual. Ya. Itu bukan punya saya. Nah, karena semua syarat-syaratnya dalam jual beli dalam fikih sah, dalam jual fikihnya. Dalam fikih sah jual belinya. Tapi dari sisi yang lain dilihat bagaimana keberkahannya. Itu yang perlu ditanyakan. Ustaz, bagaimana keberkahan nanti nih yang saya jual ini? Di situ ulama mengatakan bahwa bagian ada ta'awun. Ta'awun itu ada tolong-menolong dalam kemungkaran. Karena ini jelas kita tahu akan digunakan untuk tempat ibadah. Ibadah mereka itu untuk menyekutukan Allah. Berarti ada unsur ta'awun di situ. Maka keberkahannya akan berkurang, tapi tidak berdosa karena sah secara fikihnya. Keberkahannya kurang. Nah, orang beriman yang dia lihat apa? Bukan hanya sekedar sah jual belinya, tapi yang dia lihat itulah keberkahannya. Kurang, bukan nggak berkah, kurang keberkahannya. Ya, kurang keberkahannya. Lalu bagaimana cara Ustaz? Sudah terjadi, nggak masalah kalau begitu, karena ibu nggak tahu, bunda nggak tahu, bagi masalah. Kalau sudah terjadi jual belinya. Yo, kenapa Ustaz nanti ini baru dibeli? Itulah cara Allah ingin menguji kita. Bisa jadi nanti kalau ditahan nih, kita nggak kasih, mungkin Allah akan kirim lagi pembeli-pembeli yang mungkin nilainya sama atau mungkin lebih dari itu nilainya. Kita nggak tahu. Karena tujuan kita ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi ini saya mengatakan, Bunda kalau mau jual, Ustaz saya mau jual aja, sah secara fikihnya. Sah secara fikih. Ya, kalau sah secara fikih sebagaimana orang salat dia wudhu dengan benar, ya.
terus sholatnya menutup aurat, terus menghadap kiblat, ya kan? Rukun-rukun sholat dia jaga, sah secara fikihnya. Tapi ketika sholat dia menghayal, berapa kali lupa. Ya, ini rakaat berapa ya? Rakaat berapa? Berapa kali lupa? Berarti sholatnya kurang bernilai. Walaupun secara fikih sah, wudunya benar, menutup aurat, menghadap kiblat, sudah ada waktu, ya, maka sah secara fikihnya. Begitu ya, itu saya kiaskan begitu. Ya, masih bimbang. Ya. Nah, itu baik. Baik. Jadi makanya tadi saya sebut dalam fikihnya sah. Termasuk dari keberkahan tadi itu. Kalau seandainya kemudian perlu kita tanya kanan kirinya, kalau itu menjadi sesuatu hal yang akan mengganggu ya kanan kiri, penting kemudian itu menjadi pertimbangan. Karena pertimbangan inilah tadi saya katakan kurang keberkahannya. Karena ada orang yang mungkin merasa terganggu dengan itu. Tapi secara fikihnya sah, karena yang saya jual itu adalah barang saya, milik saya pribadi, dan barangnya tidak mengandung yang haram, ya. Ada pembelinya, ada yang punya, ada akadnya jelas, maka sah secara fikih. Tapi perlu dipertimbangkan, karena terkait dengan keberkahan. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Barakallah semuanya yang hadir pada kajian hari ini. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga nanti kita dimasukkan oleh Allah dengan berkelompok-kelompok, ya, bersama-sama ila rabbihim zumara, masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.